atau kayaknya Tuh VPN jangan buat buka bokep doang. boleh lah sekali-sekali. Jangan. Terus. Oke. Standby, rolling bos. Bro Viko, apa kabar bro? Baik. Dari kapan bro Jakarta? Jakarta dari tahun 2012. Benar-benar stay pindah dari Pontianak ke Jakarta itu dari tahun 2012. Tapi lo masih kental bahasa Melayu ya? Masih. Tetap. Tapi apalagi kalau misalnya ketemu orang Pontianak, kok pakai logo-logo itu kayak panas rasa kepala nengok nih. Alah, usah pakai logo-logo lah ya. Orang Pontianak biasa ya. Jadi tetap kembali ke roots. Gimana cerita bro bisa sampai ke Kemang? Waktu itu kan memang udah lama jadi dancer di Pontianak kan dari. Oh lu dancer? Dancer di Pontianak, ikut Mandala Dance Company, terus Andari, udah terus di Pontianak kan ngajar di beberapa sekolah, terus ngajar di komunitas-komunitas dance, terus udah lama-lama ngapain di Pontianak, mau ngapa nih di Pontianak, mau ngapa gitu kan. Terus udah kok dapat kayak gini nih, terus kok mau ngapa lagi ke depannya. Terus udah ngelihat di TV ada namanya company Dance United Dance Works, itu lagi benar-benar naiknya gitu pada saat itu. Pada saat itu naiknya banget. Waktu itu kan United Dance Works masih ngedance buat Agnes, masih ngedance buat pokoknya semua beberapa banyak artis lah di TV itu. Dan lu masuk ke situ? Audisi. Ini benar. Pas di Twitter ada audisinya juga dance? Ada. Itu susah banget parah. Waktu saat itu benar-benar susah banget karena kita bersaing sama dancer-dancer itu tahun berapa? 2012. Lu langsung ke sono. Ente nurun dari siapa gimana nih? Nggak ada. Otodidak karena kan orang tua tuh pengennya ngapa nggak kayak abang saya kan atlet anggar, ikut pon kayak gitu kan. Terus renang kayak atau anggar kayak, saya bilang saya tak mau, saya tak ada ke situ. Cuman pada saat itu kan memang sering suka nyanyi, waktu lomba SD tuh suka nyanyi lomba. Dance modern ya? Lebih ke modern. Kalau dance sama tari kan, dance kan bahasa Inggrisnya tari. Jadi tuh banyak orang berasumsi kayak dance tuh modern, kalau tari tuh tradisional. Sama aja. Oh, sebenarnya cuma masalah kata aja bahasa. Gua lihat di Instagram lu apa? Terus ngedance gitu. Harus. Jadi sekarang kan dibikin kayak virtual dance gitu kan di Zoom. Jadi ada yang nonton? Banyak. Lumayan. Kemarin terakhir waktu sekitar minggu lalu nggak salah. Jadi saya nari untuk Indonesian Dance Company. Itu tuh benar-benar dance company untuk ballet. Cuman alhamdulillah saya lolos di situ buat berkarya di situ. Mereka sangat mengapresiasi banget untuk para pekerja seni, dan saya nampil di situ, dan itu viewersnya yang beli tiket itu hampir 400 orang. Lumayan ya? Itu kayak benar-benar kayak satu gedung teater gitu, GKJ kayak gitu. lumayan laku ya ternyata. Laku. Jadi lu ngedance, gue lihat selalu di Instagram ada 3 orangan gitu. Itu temen memang atau sahabat atau gimana? Atau itu teman. Teman. Memang kalau nari bakalan bareng sama mereka gitu. Enggak mesti. Jadi kebetulan tuh kalau genre saya tuh kan mungkin lebih ke modern. Cuman kalau genre saya pribadi tuh saya sekarang lebih seneng kayak ke contemporary tradisi. Kayak gimana tuh? Contemporary tradisi jadi lebih ke kontemporer yang gimana ya saya jelasin ya. Lebih ke kontemporer, kalau orang bilang tuh kayak balet-baletan gitu. Cuman enggak. Saya mengemas itu tuh dengan tradisi. Jadi tetap saya kan orang Pontianak, orang Kalimantan Barat, jadi selalu membawa kebudayaan yang saya punya di sini, dan saya mix jadikan kontemporer, jadi kontemporer tradisi. Saya akan selalu membawa Melayu dengan budaya. Jadi yang kemarin juga pernah tahun 2017 saya diundang di Belanda. Lu udah sampai ke Belanda? Udah. Kemana aja lu udah keluar negeri? Belanda, Belgia, Paris. Wih, terus? Prancis, India, Belgia, Amerika, kemana gitu? Jepang. Wow. Brunei, Malaysia. Gokil. Untuk nari itu sih. Iya, tapi kan walaupun lewat nari lu bisa keliling dunia itu sesuatu yang apa ya? Membanggakan lah. Apalagi anak Pontianak yang langka banget kan, bisa dibilang lu doang mungkin. Saat ini ya? Belum tahu sih ya. Mungkin ada yang udah, cuman belum tahu. Tadi lu ceritain yang masalah di Belanda gimana?
Oh, yang kalau masalah kalau misalnya saya audisi atau ada audisi untuk keluar, itu pasti akan selalu ada tradisinya. Karena kalau misalnya bawa modern itu susah karena mereka udah keren banget. Oh, Kalau bawa iya. hip hop mereka udah keren Oh, banget. Kalau gila. bawa balet nggak mungkin. Saya bukan penari balet yang benar-benar balet banget. Dan untuk mereka juga balet itu tuh sangat-sangat kecil banget gitu kan. Iya, memang. Jadi yang kita bawa adalah ciri khas kita sendiri. Jadi alhamdulillah sih udah pernah belajar tradisi di sini. Jadi bawa itu kemas kontemporer, audisi, alhamdulillah lolos waktu saat itu. 2017 diundang lagi, balik ke Belanda, ke Belgia juga 2018. Jadi 2 tahun berturut-turut alhamdulillah. Orang bule itu lebih kayak gini ya, ngelihat sesuatu yang langka gitu tuh dia malah tertarik, unik gitu kan. Tapi kalau di kita sendiri tuh ngelihat adat kita tuh kayak apa sih gitu. Lebih ke kayak mungkin kampungan. Betul nggak Primitif sih? gitu. Betul. Kan kadang-kadang gue bingung sama orang-orang kita ya. Kok lu tuh nggak bangga gitu? Padahal tuh Indonesia wah kaya banget gitu. Ya kan? Kaya banget parah. Gue kadang ngelihat kalau misalnya orang-orang di Thailand gitu. Ntar kalau diambil Marah. Kalau diambil marah, ya kan? Kalau diklaim marah. Tapi lu nggak membudayakan itu gitu loh. Lu dongkol nggak sih bro kalau sama hal kayak gitu? Dongkol banget. Jadi ayolah diapain kayak gitu loh di selain lu bangga lu harus kayak ngapain gitu loh buat biar orang-orang luar sana itu nggak diklaim gitu loh budaya kita gitu loh. Iya. Ayolah. Berarti lu termasuk cinta banget ya sama adat seninya orang kita. Sebenarnya khas banget loh. Harus bikin, karena kalau misalnya misalnya nih saya kita orang Pontianak. Terus misalnya saya juga bikin podcast yang sama misalnya gitu kan. Iya. Nggak ada perbedaannya, common. You so common gitu loh. Nothing different with the others gitu loh. Jadi kayak bikin ciri khas lo sendiri dong, signature lo sendiri gitu loh. Atau misalnya saya nari tradisi. Oke, nari tradisi, tapi kamu mau tradisinya kemana nih? Mau ke kontemporer atau mau yang ke modern atau apa? Kalau misalnya kau harus sama kayak aku harus sama kayak si A, aku harus sama kayak si B. Kau harus bikin yang C dong, biar nggak ada sama yang kayak si A sama si B gitu loh. Jadi bikin signature sendiri gitu loh. Bener. Tapi itu agak susah ya mereka ya. Cuman pasti bisa lah. Tapi emang seni atau ada ilmu marketing sih yang bilang gini, kalau misalnya emang paling mudah itu kita mencontoh. Mungkin orang kita karena saking malesnya, terus mentalitinya tuh kurang. Bener gak sih? Salah satunya itu, betul. Dan mungkin lu bisa jadi dutanya kan, dari Pontianak gitu, wakilin Kalimantan. Mungkin ya khususnya Kalimantan Barat. Selalu sebenarnya dari tahun 2012. Lu masih? Dari tahun 2006 benar-benar 2006 itu ikut Peksiminas Pekan Seni Mahasiswa Nasional mewakili Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat itu diundang ke Jambi untuk lomba, waktu itu cabang tari sama lomba nyanyi. Terus perhatian pemerintah gimana saat itu sama lu? Kurang. Itu harus disampaikan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau buat kayak gitu kan nggak usah dipaksa lah ya. Jadi aku misalnya kalau usaha sendiri tuh kayak lebih proud gitu. Bukannya nggak mau minta bantu, cuman mungkin agak susah sih ya masuk ke sana ya. Coba kalau pemerintah aware gitu kan, kebuka gitu sama kita, yang anak muda, apalagi anak Pontianak atau anak Kalimantan lah gitu, ya kan, yang punya jiwa seninya mungkin bisa lebih ngedalemin, nyelamin gitu kan. Ya orang-orang tua biarlah jadi penasehat, ini kurang loh seninya, oh ini. Tapi kita gitu yang menjiwainya kadang kita disuruh untuk mendatangkan wisatawan. Ya kan? Itu. Jadi kan saya juga bukan gimana ya. Waktu itu saya pernah ikut lomba Bujang Dara Pontianak. Nah, pada saat itu kan orang berasumsi kalau ikut lomba Bujang Dara itu harus ganteng, harus tinggi, harus model gitu. Ini lomba model atau lomba duta wisata gitu loh. Jadi saya selalu ikut, kok tak salah waktu itu saya ikut 2 kali kalau nggak salah. Awalnya kalah karena ngapa nih penari ikut ini nih. Kenapa? Image-nya kenapa? Ya, image penari adalah ya lu udahlah lu penari aja deh. Jangan ikut model-modelan kayak gitu loh. Mungkin seperti itu. Buset. Mungkin ya, maaf koreksi kalau saya salah. Cuman karena target saya punya target kayak saya tidak akan mau tinggal di Pontianak dulu nanti ke depannya. Kenapa? Saya akan saya udah mendapatkan ilmu dan mendapatkan basic yang udah saya dapat di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Terus nanti saya akan menjual ini ke
ke beberapa provinsi yang saya akan pindah, dan saya akan pindah ke Jakarta. Itu adalah pusat entertain di Indonesia. Jadi dan itu juga saya pernah waktu itu terus ikut lomba tahun Bujang Dari 2011, saya menang juara runner up. Jadi, tapi waktu itu bakatnya tuh kalau saya nari juga, dan saya bilang saya akan janji akan bawa ini untuk keluar negeri, saya bilang. Terbukti gitu. Nah, alhamdulillah terbukti sih, karena memang Dan dunia justru yang ngedukung lo gitu. Duta wisata. Dan duta wisata brand ambassador gitu loh. Jadi walaupun nggak juara 1, cuman enggak apa-apa sih. Iya. Tapi Tuhan punya rencana yang Tuhan lebih punya baik. rencana yang lain. Cuman ayolah gitu loh, sebagai duta wisata, walaupun kau ndak ikut kayak duta wisata atau brand ambassador atau apapun itu yang di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat, kau jual aja apa yang kau punya di Kalimantan Barat, perkenalkan ke orang lain biar orang-orang tahu gitu loh. Orang udah tahu, kok ndak tahu kalau kau ndak ngasih tahu gitu loh. Bener. Kau harus keluar, dan kalau kau ada rezeki keluar negeri sana. Nah, merantau lah nak, gitu kata orang tua bilang kan. Jadi kenalkan keluar. lu tuh sebenarnya berangkat sampai ke Jakarta tuh pertama modal keberanian lu. Modal keberanian, uang 300.000 waktu itu. Anjir, benar-benar. serius? Saya pernah tinggal di kos-kosan yang pasti pas kita tidur tuh kaki tak bisa lurus. Sedih dak? Gue juga dulu gitu. Pernah. Itu cerita hidup lah. Proses. Terus, gitu, terus proses. itu yang seru bro sebenarnya ya. Lu Itu harus proses. cerita. Jadi Terus dari awal itu pernah setiap bulan untuk bayar kosan tuh bener-bener. Dan lu nggak minta gitu. atau orang tua? Nggak pernah mau, nggak akan pernah. Saya nggak pernah akan mau ngutang. Saya nggak akan pernah mau minta sama orang tua. Nggak akan pernah mau minta. Malu karena kita laki-laki. Nggak mungkin kita minta sama orang tua. Kau udah memutuskan untuk pindah hijrah ke Jakarta. Ya udah usaha aku sendiri. Tapi orang tua pasti akan mau bantu. Cuman kita malu dong. Nggak akan mungkin saya mau minta. Dan nggak akan pernah mau ngutang. Sampai sekarang alhamdulillah kalau tak ada utang ya. Nggak pernah mau ngutang. Nggak boleh. Nggak. Pokoknya harus usaha terus. Jadi waktu lu cuma bawa 300.000, lu tidur dengan yang kaki nggak bisa dilurusin, lu tidur di mana? Di lantai. Anjir. Tapi bukan di luar ya, alhamdulillah, mungkin Tuhan masih ngasih. Nggak di masjid nggak pernah. Nah terus mulai lu nanjak. Itu ngekos dulu tuh, ngekos sama teman dulu tuh. Terus lu nanjak gimana ceritanya? Bisa sampai sekarang? Iya, proses panjang lah parah. Cuman pas jadi, udah ketemu titiknya gitu. Waktu itu ikut naik gitu. Ini waktu itu ada selalu audisi apa yang kita suka. Waktu itu saya audisi untuk nyanyi apa segala macam gitu kan. Nari mereka nggak terlalu appreciate sih untuk orang, karena kan nari kan untuk show business, buat industri doang, untuk TV. Jadi mereka they don't really appreciate like what you have gitu loh buat as a dancer. Tapi pas kalau nyanyi itu lumayan tuh follower saya, karena mereka suka saya nyanyi. Jadi waktu itu saya audisi buat Bigo, casting Bigo Live. Boleh nggak sih sebut sini? Boleh. Bigo Live. Nggak apa-apa. Bigo Live. Jadi enggak, sebelum Bigo Live itu ada iShow namanya, sebelum Bigo Live. Terus iShow lumayan tuh, gajinya 500.000-an kalau nggak salah. Tampil? Per bulan. Sedih. Nggak apa. Tapi tahun itu udah lumayan lah bro. Kalau anak Jakarta murah. 2017, masih bisa hidup. 2014, 2015 itu iShow. Datanglah Bigo Live ke Indonesia kan, audisi saya, suruh nyanyi sama orang China di sana kan, datang ke Indonesia. Wih, suaranya bagus kayak gini kan. Pada saat itu saya mau ke Amerika. Saya bilang, "Oh, kalau misalnya di Amerika mungkin belum bisa," dia bilang kayak gitu. "Oh, ya udah coba nyanyi lagi kan. Nyanyi lagu barat dong." Oke, saya nyanyi lagu barat. Selesai. Nyanyi lagu apa waktu itu? All of Me kalau nggak salah. All of Me, John Legend. Iya, John Legend. Nanti penutup lu nyanyi dikit. Nah terus udah audisi guys, nyanyi. Dia bilang, "Oke, kamu dikontrak. Kamu ada agensi nggak? Ada manajemen nggak?" "Enggak, saya datang sendiri." Saya bilang, "Nggak ada agensi, nggak ada manajemen dan segala macam." Tuh orang yang ngeluhin agensi sebenarnya tuh individunya. Ya, individunya langsung. Terus lanjut. Lolos, alhamdulillah lolos. Dia bilang, "Tapi saya nanti bulan depan mau 2 minggu lagi itu saya mau ke Amerika." Saya bilang, "Bisa nggak saya live-nya di sana gitu loh?" Dia bilang, "Oh iya, saya tanyain dulu ya." Dia bilang, "Udah selesai." "Oh ya udah, bisa. Paling nanti kamu download aja download aplikasinya, terus udah pakai VPN mungkin kalau nggak salah di sana kan." Atau kayaknya tuh VPN jangan buat buka bokep doang. Boleh lah sekali-sekali. Jangan. Oke, itu waktu itu gajinya lumayan lebih gede daripada iShow.
sekitar 2 jutaan kalau nggak salah per bulan. Lumayan Mulai kan? naik. Mulai naik. Ya. Terus diberubah sistem gajinya lumayan tuh sampai 5 juta, 10 juta, Wah, 20 anjir. juta, 30 juta. Itu Widih. lumayan benar. Mulai Terus? saat itu nabungnya udah sampai saat itu. Wah, Dan iya. saya stop Bigo waktu itu sekitar 2018 apa 19 gitu. Udah. Berarti lu udah termasuk sekarang dancer profesional untuk di Jakarta. Ya. Jadi pesan lo buat budak-budak Kalimantan khususnya nih, ya kan, yang mau jadi dance kayak lu, kira-kira gimana? Kuncinya? Belajar, jangan malu. Belajar. Jangan malu. Masalah image tuh gimana? Dan Netizen tuh kan suka banget. Don't give a shit about that. Nah, Jangan pikirin lah, terserah lah mereka nggak ngidupin lu, mereka nggak ngasih makan lu, mereka cuap-cuap doang, dan mereka bukan mereka yang jalanin hidup lu, tapi lu sendiri gitu loh. bener. Jadi jalanin aja. Dah. Jadi mak sama bapak ente Dulu nggak bisa, sekarang? dulu nggak terima kan. Cuman sekarang udah lumayan. Karena udah ada hasil. Aduh, udah ada hasil. Itu pas Karena udah lu ada- belum kawin juga kali. Itu yang selalu dipaksa sekarang. Kawin sering lu bilang. nikah. Aduh Bro Viko, mudah-mudahan kehadiran lo di sini bisa nge-support anak-anak Kalimantan Siap. Amin. biar berani, yang pastinya nggak usah mikirin resiko dulu numpung masih muda. Lebih baik muda dihina ya bro, Mudah daripada tua udah kawin dihina gitu. Bener gak sih? Jangan sampai dihina aja udah. Nggak apa-apa sih dihina, nggak apa-apa. Yang penting tunjukin dengan prestasi aja sih. Ya, bener. Dan stay humble, harus benar-benar down to earth. Benar. Stay humble. Bener. Kalau lu sombong, Itu udah pasti nggak you bisa. cannot survive in this industry. Kalau misal lu sombong, nggak bisa bertahan. Berarti attitude juga perlu. Penting banget, sangat penting, sangat Benar. penting, sangat penting. Ternyata Profesional ternyata hidup di kota tuh attitude jadi filter ya. dimanapun. Iya sih. Thank you bro. Sukses Thank terus you. di Jakarta. Jangan lupa gua. Siap. Oh, I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more. Look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by, and all I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother, I miss it when life was a party to be thrown. There was a million years ago.